waktu saya akan mengundang Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Rahmat Kaimudin. Dan pembicara kita berikutnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik AEML Indonesia, Bapak Rian Ernest Tanujaya. Oke, kita masih tunggu. Kalau begitu langsung saja untuk memandu jalannya diskusi pagi ini kami mengundang Researcher ICCT Ibu Teni Kristiana. Ibu Teni, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami memulai sesi diskusi, izinkan saya memaparkan hasil data book berikut. Jadi menurut data Climate Transparency yang dihimpun data book, sektor transportasi tercatat sebagai penyumbang emisi CO2 terbesar kedua di Indonesia. Ini menjadi tantangan sebab serapan energi untuk transportasi tertinggi masih berasal dari BBM. Dan yang terendah adalah dari listrik. Di sesi ini kita akan mulai panel diskusi dengan Pak Rahmat Kaimudin dan juga dengan Pak Rian Ernest. Dan kita mulai saja dari yang pertama. Saya ke Pak Rahmat dulu nih. Sejak dikeluarkannya Perpres yang mendorong elektrifikasi, kalau boleh dijelaskan nih Pak, sebenarnya bagaimana perkembangannya saat ini? Kita kan bisa melihat ya sekarang setidaknya banyak sekali di Jakarta kendaraan listrik yang berlalu lalang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Teni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang hadir. Mungkin saya coba cerita dulu tentang perkembangan industri dan mudah-mudahan pertanyaannya juga ikut terjawab ya. Ini kalau boleh ada slide saya, ya, silakan. Tapi sebelum mulai kita lihat dulu beberapa data ya dan fakta. Mega trend kalau katanya Pak Menko tadi. Ada beberapa mega trend. Yang pertama kita sampaikan bahwa hari ini dunia itu masih sangat bergantung terhadap energi fosil. Kalau di dunia itu sekitar 76%. Nah kalau di Indonesia bahkan lebih lagi. Mungkin kita sekitar 84%. Tergantung fosil. Sementara kita sudah komit untuk menuju net zero di 2060. Artinya apa? Kita tidak bisa business as usual, kita nggak bisa stand still, kita harus berubah bareng-bareng. Nah, yang tren yang kedua yang kita lihat secara global adalah ternyata di sektor transportasi geliatnya menuju net zero ini juga sudah mulai terlihat bahwa kendaraan bermotor yang berbasis elektrifikasi atau BEV ya, ini makin lama makin banyak. Ya, dari practically nggak ada 10 tahun yang lalu, tapi di tahun 2024 itu udah sekitar 23%. Jadi ini suatu tren yang sudah kayaknya nggak bakal bisa di stop lagi. Ini udah jadi bagian penting dari portfolio industri. Tetapi kita di Indonesia hari ini majority mungkin 90+% kapasitas produksi kita itu masih combustion engine. Bahkan mungkin kalau dari sisi saya ngitungnya yang four wheelers ya, nanti Pak Rian yang banyak yang two wheelers. Tapi kalau dari sisi four wheelers mungkin hari ini 99,5% kira-kira kendaraan yang ada di Indonesia hari ini masih combustion engine. Jadi PR kita juga untuk elektrifikasi ini masih banyak.
Nah, mungkin yang ketiga, ini kepentingan kita, tren kita juga. Indonesia itu negara yang ekspor energi lebih banyak daripada yang dipakai di dalam negeri. Jadi energi kita yang kita ekspor lebih gede daripada yang kita pakai dalam negeri. Tetapi ternyata kita masih import energi. Ya, kenapa begitu? Karena yang kita punya bukan itu yang banyak kita pakai juga. Nah, apa yang kita import? Paling besar adalah BBM, minyak. Dan minyak itu paling banyak dipakai untuk transportasi. Berarti ini ada satu mismatch ya atau paradoks. Data lainnya yang ingin saya sampaikan. Selain tadi untuk ketahanan energi kita import BBM yang banyak, import BBM ini atau oil ini juga membebani fiskal. Kita import tadi, importnya makin lama terus naik dari tahun ke tahun. Sama juga ini memakan beban anggaran APBN dari sisi subsidi. Jadi subsidinya itu sekitar 135 triliun rata-ratanya dalam 5 tahun terakhir. Jadi sudah fosil, diimpor pula mempengaruhi ketahanan energi, disubsidi pula menimbulkan emisi gas rumah kaca, menimbulkan polusi. Jadi ini problem yang sangat kompleks. Nah, solusinya apa menurut kita? Oleh karena itu di Indonesia bayangan kita adalah sepertinya kita perlu mendorong adopsi ke BEV. Caranya bagaimana? Pertama, pembeli itu perlu kita harus ada demand side push. Ya, adopsinya kita dorong dari sisi pembeli. Yang kedua, pilihannya perlu lebih banyak dan yang tidak kalah pentingnya BEV-nya itu harus buatan Indonesia as much as possible. Secara jangka panjang tentunya ya, karena butuh proses dan kita perlu ada ekosistem, charging station, low emission zones dan sebagainya. Termasuk industri-industri komponen dan sebagainya. Ini semua harus jadi integrasi. Nah, oleh karena itu kita beberapa tahun terakhir punya beberapa intervensi dari sisi regulasi ya. Yang paling landmark itu mungkin ada Perpres 55 tahun 2019. Pada intinya itu memberikan berbagai insentif fiskal dan non fiskal. Tapi yang paling kelihatan waktu itu kita gunakan itu sebagai payung hukum memberikan insentif 10% kepada pembeli EV mobil ya, four wheeler yang punya TKDN 40% dan 7 juta rupiah untuk motor yang TKDN-nya 40%. Kemudian kita bikin lagi peraturan yang baru untuk engage manufaktur Perpres 79 tahun 2023, implementasinya tahun 2024 adalah untuk memberikan 2 tahun waktu boleh import dengan bebas bea masuk dan PPNBM berakhir tahun ini ya. Tapi untuk mereka-mereka yang berkomitmen untuk berproduksi di dalam negeri dengan mematuhi TKDN. Jadi ini 2 tahun untuk selamanya. Ceritanya begitu ya ini. Dan hari ini akhir tahun ini akan berakhir. Jadi bentuknya bebas bea masuk, bebas PPNBM dan harus juga memberikan bank guarantee untuk memastikan itu terjadi sebesar jumlah yang cukup besar. Oke, apa dampaknya? Kita lihat ya. Jadi apa yang kita berikan? Ini mungkin saya mau spend a little bit of time di slide ini. Jadi ada 2 jenis CKD, ibaratnya buatan dalam negeri ya, ada CBU yang kita impor. Sebelum mulai kita berikan di tahun 2022, kita startnya itu BEV kita produksinya penjualannya di dalam negeri itu sekitar 10.000 di 2022. Kemudian di 2023 kita berikan yang hijau ini. Diskon PPN 10%. Nah, naiklah penjualannya yang dalam negeri dari 10.000 menjadi 14.000. Naik 40%. Import juga ikut naik 1.000-an. Jadi total dari penjualan 10.000 menjadi 17.000 net. Tapi kalau untuk yang CKD-nya naik 40%. Tapi naiknya baru 40% dari very small base ya. Itu kita jalankan setahun. Kemudian di tahun 2024 kita munculkan lagi insentif manufaktur yang warna biru. Yang warna biru bebas bea masuk. Di tahun 2024 apa yang terjadi? Dalam negerinya naik dari 14.000 menjadi 24.000. Kemudian yang
import ini naik jadi 17.000 EV ya. Nah total dari 17.000 naik ke 43.000, lumayan naiknya 2 kali lipat lebih ya, hampir 3 kali. Di 2025 ini angkanya masih kita proyeksikan, tapi kasarnya proyeksi kita kira-kira sekitar 100.000. Di mana yang produksi dalam negeri yang CKD itu 35.000, tetapi yang import itu 65.000 ya. Kelihatan import jadi banyak banget ya. Tapi apa yang terjadi di 2026? Jika misalnya angka 2025 dan 2026 itu sama, nanti semuanya 100.000-100.000-nya itu akan jadi CKD. Ya. Jadi nggak ada lagi nih yang import yang biru ini, stop, nanti naik. Jadi kita bisa bayangkan, berasumsi pasar tidak tumbuh saja di 2026, produksi dalam negeri yang tadinya 10.000 akan menjadi 100.000. Dan historically biasanya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Nah ini yang kita lakukan di 2 tahun ini. Nah kita memang coba dampak-dampak sejak itu, sejak kita lakukan itu ada 2 next ya. Pada saat kita lakukan yang 10%, market share naik dari 1,3 ke 2,3, naik 1%. Tapi kita bikin yang biru itu, yang CBU naik dari 2,1% market share jadi 5,5%. Jadi naiknya cukup signifikan. Apa penyebabnya? Satu lagi yang kita lihat, selain affordability adalah model. Di 2022 model itu terbatas. Total model yang terjual hanya 16. Yang di bawah 800 juta itu hanya 11 dan rata-rata either range-nya kecil, harganya agak rendah tapi range-nya kecil, atau harganya tinggi, range-nya besar. Nah ini saya kasih kotak biru itu adalah kotak sweet spot. Kotak biru itu adalah harga terendahnya Avanza, mobil terlaku sepanjang sejarah Indonesia, dan harga tertingginya Innova, mobil terlaku dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya kasih batas itu. Harusnya kita pengen mobil-mobil itu ada di kotak yang biru ini. Nah, apa yang terjadi di 2025? Di 2025 saat ini gambarnya sudah seperti ini. Dan ini sebelum Gaikindo. Ya, sebelum Gias kemarin. Sebelum Gias. Jadi nanti habis Gias akhir 2025 saya pikir gambarnya akan lebih bagus lagi. Oke, nah dari sisi investasi pabrikan tadinya kita punya beberapa brand ya, 4 brand saja yang berproduksi di Indonesia, kapasitasnya sekitar 14.000 di 2022. Harapan kita di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026 akan menjadi mungkin belasan brand dan kapasitas produksinya hampir 400.000. Jadi ini jump yang cukup besar. Oke, next stepnya mungkin kita perlu beberapa hal ya. Ini sukses mungkin secara umum, tetapi masih banyak lah yang perlu kita kerjakan. Yang pertama apa? Kita harus pastikan investasinya itu terrealisasi. Jadi kan kita pegang bank garanti, tapi selama pabriknya belum mengeluarkan kendaraan ya baru janji. Janjinya harus kita tepati, kita harus kawal terus. By awal tahun depan. Kemudian kita juga perlu lihat, kita perlu pemerataan pasar. Misalnya hari ini banyak di Jabodetabek. Banyak ya di Jawa lumayan, di luar Jawa masih belum, perlu kita ratakan. Saat ini yang banyak 4-wheelers, masih ada PR kita di 2-wheelers, masih ada PR kita di heavy duty, bus and trucks. Itu kita perlu lanjutkan. Charging perlu kita selalu dukung ke depan dan tidak kalah pentingnya juga industri pendukung yaitu komponen. Jadi ini kira-kira secara umum ceritanya yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf tadi ngambil waktu cukup banyak. Terima kasih. Baik, siapa? Sekarang saya lanjut ke Pak Ernest nih. Tadi disebutkan Pak Rahmat kan salah satunya masalah insentif. Kalau dari AML sendiri boleh diceritakan untuk mengadvokasi kebijakan insentif ini sendiri dan regulasi yang seimbang gitu ya Pak ya. Yang tidak hanya misalnya terpusat di Jabodetabek saja tapi bisa untuk di seluruh daerah di seluruh Indonesia itu bagaimana gitu. Baik, terima kasih. Jadi kami dari IML adalah semacam interest group lah ya, membawa aspirasi berbagai pelaku usaha di EV, baik itu battery pack, kendaraan listrik roda 2, roda 4,
charging station, baterai tuker, bahkan sekarang kami udah melebar. Ini Pak Rahmat kebetulan juga Dewan Pembina kami. Dan bahkan ada satu lagi sekarang, pembiayaan pun sudah menjadi anggota IML. Karena memang untuk mendorong EV ini menurut kami pendekatan sektoral mungkin bisa tapi akan lebih lama. Sehingga memang butuh hal-hal yang extraordinary. Makanya IML ini lahir. Kami ini berbagai sektor bergabung dalam satu asosiasi. Nah, Pak Rahmat tadi sudah sampaikan dengan sangat baik soal four-wheeler perkembangan. Tapi IML ini meskipun kita ini asosiasi ekosistem mobilitas listrik, jadi bukan hanya satu sektor, tapi ternyata faktanya anggota kita sekarang ini kebanyakan two-wheelers. Kenapa demikian? Karena memang fakta 80% dari populasi kendaraan di Indonesia itu adalah roda 2. Jadi roda 2 ini adalah kendaraan rakyat. Saya sendiri juga pengendara motor dan menggunakan itu buat sehari-hari. Nah, bicara insentif sebenarnya 1 juta itu sangat membantu untuk kita pengguna kendaraan motor bisa akhirnya melakukan pembelian kendaraan bermotor roda 2 kendaraan roda 2 listrik EV. Tapi sayangnya tahun ini tuh masih belum ada kejelasan. Sehingga memang kami berharap adanya kepastian dari pemerintah apakah tahun ini akan hadir atau tidak. Seandainya memang sudah diproyeksi bahwa tahun ini tidak akan ada, sebaiknya dikatakan saja tahun fiskal ini tidak ada. Ini akan menjadi langkah lebih progresif. Kenapa? Karena pembeli itu tidak lagi menahan pembelian. Jadi ini menurut kami adalah saran kami dari asosiasi yang perlu kami sampaikan. Dan memang kita sih memang ingin ada pemerataan dan Pak Rahmat sudah sampaikan memang pembangunan SPKLU atau charging station itu memang digalakan di banyak tempat dan kami berterima kasih kepada teman-teman di PLN. Sebenarnya memang PLN ini menjadi first mover untuk SPKLU ini berada di mana-mana. Nah, IML sebagai sebuah asosiasi, bagaimana caranya kita mendorong SPKLU lebih banyak? Kami ini melakukan pertemuan lobby dengan teman-teman PLN dan SDM. Bersyukurlah berkat teamwork kita itu bisa ikut berkontribusi dalam merevisi tarif tenaga listrik. Jadi di sekitar tahun 2023, teman-teman SPKLU itu pada saat mereka menjual pada saat mereka membeli listrik dari PLN, itu mereka dikenakan bisa di Rp1.650 per kilowatt hour atau mungkin bisa turun sampai Rp1.100 per kilowatt hour. Nah, IML dengan teamwork yang luar biasa kita bisa melobi sehingga akhirnya ada tarif tenaga listrik yang baru di angka kurang lebih bersihnya net-netnya di Rp714 per kilowatt hour. Ini adalah bukti bahwa yuk kita bisa sama-sama dorong supaya adopsi ini lebih baik sehingga tadi SPKLU lebih banyak, lebih bergairah lagi player bisnis buat masuk di SPKLU. Itu sih kurang lebih membuka. Oke, saya balik ke Pak Rahmat lagi. Tadi disebutkan soal masalah impor ya. Nah, saya sendiri itu tempo lalu baca-baca gitu ya di berita. Itu ada yang menyoroti bahwa bahayanya mobil listrik yang diimpor ini yang kemudian bisa mempengaruhi industri otomotif lokal. Mempengaruhi produksi industri otomotif dalam lokal. Apakah ini benar Pak? Mungkin ada data gitu ya konkret yang bisa dijelaskan gitu, yang bisa ditunjukkan ke kita semua. Apakah tren ini memang benar? Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama kita sampaikan bahwa keinginan kita tadi adalah memastikan ada industri EV di Indonesia yang thriving, ya, bukan hanya segelintir pemain, tapi banyak. Ya. Itu juga kalau kita lihat di conventional cars, itu kan mereknya banyak. Ya. Kita butuh beberapa. Ya. Kita butuh yang banyak, yang bagus, yang produknya baik, yang harganya baik dan sebagainya. Proses itu tentunya butuh waktu, ya, tidak bisa instan. Para pemain-pemain otomotif itu juga tentunya dia pengen lihat ada pasarnya sih di Indonesia. Tadi kalau misalnya pasarnya 10.000 mungkin kurang menarik. Tapi kalau pasarnya nanti dilihat, oh Indonesia itu pasarnya 1 juta loh gitu ya. Misalnya untuk mobil hari ini bisa jadi 50.000, bisa jadi 100.000, growth-nya tinggi. Ini juga menarik. Nah, saya ada satu data kalau bisa tim saya bisa naikkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi EV sendiri, program kita itu berhasil menaikkan pasar dari
sekitar yang tadi saya tunjukkan sebelumnya ya. Dari 10.000 di 2022 menjadi 43.000 di 2024. Bahkan kita proyeksikan menjadi 100.000 di 2025. Jadi kita bisa tunjukkan Indonesia pasarnya cukup besar dan bertumbuh. Nah memang yang menjadi isu adalah pada saat yang bersamaan timbullah penurunan dari sisi pasar mobil itu sendiri. Nah jadi kalau saya bagi dua lah ya. Ada pasar EV, ada pasar non EV, ICE, ada yang CBU, ada yang CKD. Jadi kita lihat apakah penurunan pasar ini total, semuanya turun, atau cuma sebagian, dan turunnya di mana? Kalau misalnya terjadi penurunan kanibalisme dari import atau program kita yang EV itu menimbulkan kanibalisme, kan gampang lihatnya. Berapa yang diimport EV itu sama dengan berapa yang turun dari konvensional, ya kan? Nah ini kalau kita lihat data yang di sini ya, ini kita lihat ya baru data 2023 ke 2024. Nah, sebentar saya agak rabun juga, tapi kalau saya pakai memori aja ya, di CBU itu ada kenaikan import di EV sekitar 15.000, ya, sekitar 15.000, benar ya? Ya totalnya 15.000. Kemudian ada penurunan import, ya boleh deh. Kalau ada penurunan import sebesar 12.500, ya. Jadi kanibalismenya itu antara CBU sama CBU, BEV sama non BEV. Netnya itu 3.000, sekitar 2.900. Nah bagaimana dengan yang CKD? Nah BEV-nya juga naik sekitar 10.800, ya. Non BEV-nya tapi turun 153.000, sehingga net total turunnya CKD yang didrive oleh non BEV itu totalnya 142.000. Jadi pertanyaannya apakah mau lihat dari manapun, apa iya import ini yang bikin turun yang domestik? Karena nilainya net BEV 15.000, non BEV 153.000, ini 10 kali lipat. Kalau total dari BEV-nya saja, netnya import naik 3.000, CKD turun 142.000. Angkanya doesn't make sense. Jadi menurut saya, dua yang mungkin saya menutup pertanyaannya. Satu, seperti yang saya sampaikan tadi, betul kita ada import, tapi yakinlah tahun depan sudah kita stop. Program itu akan berakhir di tahun depan. Jadi sabar, ini ibaratnya kita menanam tanaman gini ya. Ini sudah mulai berbuah tapi masih belum matang gitu. 3,5 bulan lagi matang. Jadi insya Allah industrinya akan tumbuh. Nah yang kedua, buat teman-teman kita yang di konvensional, mungkin kita perlu perhatikan juga. Kenapa bisa turunnya sebesar itu? Apa masalah fundamental di situ? Apa produk yang perlu kita buat? Apakah ini isu produk? Apakah ini isu harga? Apakah ini isu insentif dan sebagainya? Ini masalah yang memang penting, tapi daripada kita bukan mau tunjuk-tunjukkan ini salah gara-gara salah import, karena datanya unfortunately tidak berkata seperti itu. Mungkin itu Mbak Teni. Siap, saya ke Pak Rian nih. Mungkin agak sedikit menarik diri dari Indonesia, kita ngomongin tentang global gitu ya. Di pasar global sendiri sekarang itu kan perkembangannya sangat pesat sekali ya untuk kendaraan listrik, terutama fokus pada teknologi baterai seperti itu. Nah tadi juga disebutkan AML juga fokus ke baterai swapping seperti itu. Nah kalau dari AML sendiri bagaimana istilahnya usaha atau peran AML gitu ya untuk mendorong riset dan inovasi di Indonesia itu sendiri agar ekosistem CEV yang ada di Indonesia ini nggak ketinggalan gitu yang sekarang sedang ada di global seperti itu. Yap. Jadi memang bicara R&D di Indonesia sepertinya kalau bisa ya ada insentif fiskal atau kemudahan lah ya buat perusahaan-perusahaan yang memang mengembangkan R&D di Indonesia. Definitely room for improvementnya ada. Definitely.
Nah, tapi IML itu mengambil peranan yang mungkin lebih bisa kita lakukan secara realistis. Apa itu? IML ini kan punya banyak anggota. Nah, anggota ini mengaspirasikan kepentingannya dan kita itu membawa itu sebagai anggota komite teknis di BSN. Jadi ada Badan Standarisasi Nasional yang memastikan ada kayak safety aspek dari baterai kendaraan listrik. Nah, kita ikut di situ. Jadi kasarnya nih, kalau di jalan itu SNI-nya itu nggak bagus, salah IML juga sebagai bagian dari komite teknik BSN. Nah, itu yang kami lakukan. Dan pada saat kami menjelang rapat atau sehabis rapat, pasti kita ada internal alignment untuk memastikan gimana secara safety-nya. Anda sebagai player baterai ini, Anda confident nggak dengan safety yang ada sekarang? Meskipun pekerjaan ini tidak terlalu berat. Kenapa? Karena bukan dari nol. Setahu saya teman-teman di Komtek BSN itu juga mengadopsi safety feature yang sudah dilakukan di Eropa atau di Amerika. Jadi bukan dari nol sebenarnya. Itu kami lakukan. Tapi kami berharap tadi pemerintah kan mempush kita ada TKDN 40% dan mungkin 60% Pak ya di 2027. Apabila ada insentif dan kemudahan lain untuk R&D gitu ya, sehingga lebih tergerak R&D. Kalau R&D tergerak pasti lokal komponen kita lebih baik lagi. Karena perang EV ini soal perang teknologi sih memang. IML dalam 2 tahun kita berjalan, teknologi baterai itu berkembang pesat. Apa yang works 3-6 bulan lalu, hari ini mungkin udah beda. Dan ini akan terus bergerak. Jadi swasta juga akan ingin bergerak selama marketnya belum terlalu banyak atau menggairahkan. Mungkin pemerintah bisa step in untuk memberikan R&D aspek yang lebih baik. Itu sih bayangan kami. Baik, kita akhirnya balik lagi ke insentif. Karena tadi disebutkan insentif ya, saya ke Pak Rahmat nih. Tadi sudah dijelaskan ya di awal sama Bapak tentang insentif apa saja sih sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah gitu kan. Nah sepertinya memang masih ada gap, Pak Rahmat juga bilang tadi ada gap. Misalnya untuk insentif untuk kendaraan roda 2 atau untuk kendaraan berat seperti itu. Apakah ada rencana lanjutan dari pemerintah untuk insentif yang mungkin tadi diminta Pak Rian juga insentif untuk R&D seperti itu? Ya, jadi kita coba lihat apa yang sudah ada dulu ya dan apakah bisa kita optimalisasi. Jadi pertama ada super tax deduction memang yang bisa digunakan untuk R&D. Nah pertanyaannya dan pendidikan vokasi. Jadi ini mungkin satu juga yang perlu kita pikirkan ya. Isu Indonesia itu adalah tenaga kerja kan. Kita juga perlu memastikan kenapa kita quote in quote memaksakan harus ada industri BEV di dalam negeri. Kenapa enggak kita ya kalau hanya impor kita bisa punya sektor transportasi yang sangat green tapi teman-teman industri otomotif kita yang tadinya cukup kuat itu jadi enggak ada gantinya. Kita enggak mau itu. Industri komponen yang kuat enggak ada gantinya. Tapi kita juga nggak mau nanti teman-teman di industri kita statis dan berada dalam industri yang bisa jadi nanti obsolete. Kita juga nggak mau itu gitu. Nah, memang ada beberapa insentif yang sudah ada tadi. Ada fiscal insentif, super tax deduction untuk R&D. Ada fiscal insentif untuk vokasi. Ya. Jadi orangnya juga kan perlu ada ya, tenaga kerjanya. Nah sekarang yang sudah ada lagi tadi untuk manufaktur, memancing manufaktur datang sudah ada, sedang kita lakukan. Memberikan kepada buyer sudah ada, tapi memang ya ada dinamikanya ya, belum sempurna, kita perlu pastikan. Jadi sekarang kalau di bayangan kami ya, yang saya sore ini mau ketemu sama teman-teman juga, mumpung sudah mau memasuki Q4. Ini kita view kita bagaimana ke depan untuk pemberian insentif. Apakah masih mau dilanjutkan? Kalau untuk insentif manufaktur sepertinya kita cukup firm. Tahun ini selesai. Ya karena kita nggak mau lagi nanti impor lebih banyak. Tapi kalau untuk insentif pembelian apa perlu kita lanjutkan? Apakah persyaratannya sama? Ya. Dan atau kita bisa lihat juga sebenarnya dipayungi di Perpres 55 dan kemudian 79 itu untuk komponen sebenarnya. Komponen EV kan baterai, motor, inverter, BMS. Itu pertanyaannya juga adalah ya kita perlu duduk mungkin sama Mas Rian dan konstituennya habis ini. Insentif seperti apa yang bisa kita berikan untuk memastikan
bahwa industri itu terbentuk dan untuk memastikan tenaga kerja ini terserap. Karena tanpa itu nanti kita hanya bikin sesuatu yang tidak efektif. Ya, jadi itu nanti kita coba lihat. Tapi sebenarnya payung hukumnya yang besarnya itu ada di situ untuk melakukan itu. Selain itu juga mungkin kita pikirkan insentif non fiskal. Contoh insentif non fiskal yang cukup sukses sebenarnya adalah ganjil genap. Ya, ganjil genap atau low emission zone. Apakah ada nanti ke depan? Apakah di luar Jakarta? Apa di tempat lain? Apakah itu buat motor ada juga apa enggak? Parkir, tol, kalau butuh duit berarti fiskal. Ini kalau nggak pakai duit. Nah ini hal-hal seperti ini nanti kita coba review. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya masih pengen banyak nanya tapi waktunya sudah habis. Mungkin nanti di luar sesi. Jadi saya tutup dulu untuk sesi ini. Terima kasih dari Pak Rahmat sama Pak Rian atas penjelasannya dan semoga informasi yang diberikan berguna untuk Bapak Ibu. Jadi untuk terakhir plenary session untuk driving the transition national strategy dan investment for transport decarbonization ditutup. Terima kasih.